Berapa sih omset Aming keseluruhan sekarang? Bisa jebol sampai angka berapa sih satu bulan? Itu kayaknya off the record deh. Standby, rolling bos. Pagi kok Aming. Pagi. Waduh, kedatangan Koko nih. Raja Kopi Kalimantan Barat bersama Bang Zuri ya. Iya. Bang Zuri ini manajer operasionalnya Aming. Iya. Gimana kok kabarnya kok? Baik. Makin Baik, ganteng aja ya. Sehat. Makin meningkat omset makin ganteng. Kok cerita sedikit dong kok. Nama Koko ini sebenarnya siapa sih? Aming. Aming itu nama panggilan saya. Saya kan turunan Tionghoa. Nah, kita turun Tionghoa biasanya ada nama Tionghoanya juga, nama yang dikasih orang tua itu ya. Itu Aming. Kalau untuk di akta lahir nama saya Limin. Namanya Limin. Ya, Limin. No limit berarti kok. Limin Limin. Pantesan duitnya sekarang no limit. Nah. Karena namanya Lim. Kok warung kopi Aming ini kan bener-bener namanya luar biasa ya kok di anak muda Kalimantan Barat ya. Sampai ke daerah-daerah siapa sih yang nggak kenal Aming gitu kan. Tapi pertanyaan saya kok ini dibuka tahun berapa sih? Sebenarnya ada historinya juga ya. Usaha ini, tradisi usaha kopi dari keluarga kita itu sekitar tahun 70-an. 70-an udah main kopi. Nah, itu dari bapak saya sih. Cuman dulu beliau waktu usaha kopi itu hanya kopi bubuk aja. Dan itu manajemen semua tradisional sekali. Tidak ada merek apa segala juga. Nah, saya mulainya sendiri tahun 2002. Itu mulai dengan buka warung kopi. Nah, dari warung kopi itu mulailah dikasih brand pakai nama saya sendiri. Nah, 2002 mulai berkembang. Nah, mulailah kita bikin logo apa segala. Itu sekitar 2005 atau 2007 gitulah. Mulai bikin logo. Dan berkembang lagi sampai logo yang jadi sekarang ini. Oh sekarang ini ya kok ya, sampailah dengan 2020 ini. Iya. Tapi yang paling pesat tuh kan kayaknya baru beberapa tahun terakhir ya kok. Ya, sebelumnya buka warung kopi itu memang manajemennya juga semua tradisional. Oh masih Serba pembukuan saya buku sendiri. biasa semuanya ya kok. Ya, jadi untuk yang bikin kopi juga saya, ngasir juga saya. Nah, pertamanya kan kita memang mulai dari kecil. Soalnya dulu juga waktu ditinggalin orang tua memang sudah ini bisnisnya udah bisa dibilang habis juga. Ya kan? Nah, saya mulainya tuh dari kecil, modal juga kecil sekali. Nah, dari situ mulai berkembang itu setelah 2-3 tahun makin ramai. Benar. Nah, karena istilahnya manajemen semua masih saya sendiri, timnya kita juga belum ada ya kan. Setelah beberapa tahun hanya bisa buka satu cabang di Jalan Ilham. Yang sekarang paling rame itu ya? Nah, ramenya kita sebenarnya sewaktu buka 2 tahun ke atas kita memang udah rame. Dan emang budaya orang sini kan ngopi kan, Ya. gorengan, ngopi ya kan. Kalau budaya ngopi ini boomingnya sebenarnya baru beberapa tahun terakhir sih. Dulu waktu saya pertama kali buka, itu istilahnya tradisi ngopi itu hanya di kalangan orang tertentu aja, orang-orang tua aja. Anak muda itu yang ngopi itu sedikit sekali. Terus cewek-cewek juga nggak ada yang ngopi. Iya benar. Sekarang cewek-cewek malah banyak ngopi ya. Terus ngopinya juga hanya pagi sampai sore, malam tidak ada warung kopi yang buka. Nah, terus tidak ada internet apa segala. Iya benar banget. Nah, setelah saya buka berapa tahun, 3-4 tahun, baru mulai kita ada perkembangan budaya ngopi di kalangan anak muda dan perempuan. Terus malam juga. Benar. Dulu kan paling malam Aming jam berapa sih? jam 12. Jam 12 sudah tutup ya. Bukanya? Kalau yang di Haji Abbas dulu kita jam 5:30 udah buka. Oh 5:30 udah buka. Nah, tradisi ngopi di Pontianak ini subuh loh sebenarnya.
awal pagi-pagi sekali sudah banyak yang ngopi. Jadi yang saya mau tanya juga, ini kan masa Covid ya. Masa Covid ini gimana pengaruh terhadap penjualan Aming? Tapi saya lihat saat lockdown ya, PSBB ya, itu malah ngebangun terus kayak, malah dirapiin, renov apa segala, banyak banget duitnya Aming. Nah, yang namanya kita usaha ini kan, kita selalu ada istilahnya mengalokasikan dana, menabung ya untuk ini, budget untuk renovasi dan budget untuk pengembangan. Nah, pada saat Covid itu sebenarnya itu momentum kita untuk istilah renovasi toko juga, memperbaiki terus branding lagi. Ya itu dilakukan secara ini sih, secara istilah bertahap. Jadi sambil kita melihat situasi juga. Jadi istilah kita tidak mau mati bersama Covid gitu. Bener. Gitu. Kalau Bang Zuri, manajer operasionalnya lebih ke ngembangin apa aja Bang? Kita kan berkembang 2018 ya kok ya. Iya. Kita mulai apa? Saya join itu ya karena ya melihat beliau ini visi misinya besar lah. Dan juga, jadi kisahnya ketemu tuh gimana? Cerita dikit mungkin. Jadi apa Pak Aming punya teman SMA. Nah teman SMA inilah yang apa yang akhirnya apa mengajak saya untuk kembangkan. Jadi ya saya punya sedikit pengalaman lah di dalam F&B. Jadi apa? Kita mau coba, kita mau level up nih. Dari yang warung kopi tradisional, kita buat jadi coffee shop. Ya, bekal pengalaman itulah yang saya tuangkan ke Aming Coffee. Jadi tetap otentiknya dapat, tapi ya modernnya juga ada gitu. Keren banget sih kalau kata saya sih Bang Zuri. Abang dulunya di mana Bang? Sebelum bareng sama Ko Aming? Oh, udah malang melintang sih. Gitu ya. Cerita dikit lah Bang, Abang. Itu juga tuh yang bikin saya join itu pas saya nyoba kopinya sih. Waktu itu kan saya sempat bicara sama rekannya Ko Aming apa? Saya bilang saya tes dulu kopinya. Saya bilang kalau misalnya apa, saya yakin bisa besar, saya gabung. Oh gitu. Oh berarti Abang emang pencinta kopi dong ya? Suka kopi. Banget ya. Saya bilang kalau misalnya saya nggak yakin, mohon maaf. Nah, begitu saya coba, itu perasaan tuh kayak apa ya, kayak nostalgia gitu, dibawa ke masa dulu. Almarhum ayah saya bawa saya ke Lapo-Lapo di Medan gitu. Jadi kayak balik gitu. Makanya saya langsung bilang, gila ini kopi nostalgic banget. Dari situ langsung saya bilang, ini bisa besar. Yuk kita nasionalkan. Wih, sekarang jadi ada berapa cabang? Totalnya 12. Itu di Kalimantan Barat apa di luar juga ada? 2 kan yang di koordinasi Pak Aming. Tradisional 2. Nah, 10 lagi itu terbagi di Jawa dan Kalimantan. Di Jawa di mana aja tuh Bang? Jawa kita ada di Serpong. Serpong buka ya Bang ya? Sumarekon Mall Serpong, di Bogor di Transmart, di Solo, Solo Square, dan di Jogja itu di Sleman City Hall. Nah, terakhir kita buka lagi yang baru itu di Taman Ratu Jakarta Barat. Dalam jangka waktu 2 tahun. 2 tahun luar biasa banget. Jadi duet berduanya cuma berdua aja nih. Bertiga. Ada lagi? Ada lagi. Siapa lagi tuh satu lagi Bang? Kalau boleh cerita. Teman SMA saya. Oh. Namanya Sunarto. Sunarto itu di mana? Beliau di Jakarta. Oh. Nah, jadi kita buka PT. Barengan teman saya, teman-teman ada beberapa juga. Adik saya juga masuk di dalamnya. Jadi dari PT ini, inilah yang mengembangkan Aming Coffee dari 2 menjadi 12 ini. Iya benar. Kalau untuk pengembangannya sendiri ya kok, kalau saya boleh tahu, disupport sama siapa aja? Ada support dari perbankan atau memang dari kita modal sendiri. Wow, luar biasa banget ya. Rame-rame. Jadi sekarang jatuhnya franchise, bisa kita beli atau gimana?
Saat ini sih baru kita mulai kembangkan ke arah situ. Jadi yang 12 ini 12 semuanya masih punya sendiri? Masih grup. Masih grup aja yang ngelola ya? Masih grup. Nah, kedepannya kita rencananya mau bikin ada bentuk kerjasama bagi hasil, juga bentuk franchise. Mantap banget. Udah mulai ada percobaan 1-2 gitu. Sekarang Bang Zuri, saya balik lagi ke Abang. Berapa banyak Bang produksi kopi Aming 1 bulan ya? Wah, itu banyak banget kok. Wah, udah ton-tonan. Sekarang 1 bulan ya. Perkiraan berapa? 1 bulan tuh bisa berapa banyak? Satu bulan itu produksi kita bisa di atas 10 ton. 10 ton ke seluruh Indonesia ya? Kalbar utamanya sih. Kalbar ya? Pontianak. Ada rencana buka di luar negeri Bang? Sempat ada ya Pak, tawaran ya? Ya, tapi kita masih penjajakan. Istilahnya sekarang ini kita masih lagi menetapkan dulu pondasinya supaya jadi yang 12 ini istilahnya kan sebagai pondasi kita, ya kan. Betulin dulu timnya, SOP-nya dibikin bagus dulu, manajemennya dibikin bagus dulu, supaya nanti kalau kita mau gerak cepat itu timnya itu siap. Jadi selama 2 tahun ini lah kita menetapkan. Setelah sudah istilahnya tim udah lengkap, udah bagus, baru kita mikirkan ekspansi selanjutnya lagi gitu. Ya. Orang tuh kan ya bisnis makanan suka banget masih ada pikiran kolot gitu ya kok. Berpikir bahwa bisnis tuh berkembang karena ada ada unsur ini, unsur magic ini, ya kan? ini itu ya kan kok. Sekarang saya pingin deh kok berbagi gitu, ya kan? Abang juga berbagi gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa bikin bisnis itu besar ya kan? Saya pikir sih branding sih. Branding. Ya. Terus itu kualitas. Iya. Kualitas, harga. Branding. Dan mungkin bisa lebih spesifik lagi kok gimana bisa konsisten. Aming ini yang saya suka dari Aming. Ngopi di Sintang, ngopi di bandara, ngopi di Podomoro, rasanya sama. Mungkin Koko bisa bagi dikit kan resep yang pasti itu bahan baku dari produksi kita sendiri. Nah, itu saya terjun sendiri untuk memilih bahan baku dan diproduksi. Gue cobain nih. Misalkan diproduksi juga kita ngawasin langsung. Gokil rasanya. Untuk diproduksi saya sendiri juga turun langsung mengawasi, terus jadi kualitasnya selalu terjaga. Terus kita juga ada SOP untuk penyeduhan kopinya. Nah, itu ada SOP-nya, cara nyimpannya. Harus kedap udara supaya kualitas terjaga. Terus misalnya kopi yang sudah disaring dalam jangka waktu berapa lama udah harus dibuang, tidak boleh diseduh diberikan ke customer. Jaga kualitasnya lagi. Ya. Kok pasti orang pingin banget tahu kok. Berapa sih omset Aming keseluruhan sekarang, bisa jebol sampai angka berapa sih 1 bulan? Sebelum Covid ya. Itu kayaknya off the record deh. Angkanya aja. Belakangnya aja. M aja. M ada nggak kok? Semua stok digabung sih. 2 digit M atau gimana? Nggak sampai. Masih 1 digit tapi sudah M. Kalau semua stok digabung sih ada. Wow, gila. 1 bulan ya. Nah, terus kalau waktu Covid ada penurunan nggak? Itu banyak. Menurun banget ya. Mungkin Bang bisa berbagi Bang untuk biar kita tuh bisa benar-benar jadi pengusaha yang benar-benar murni pengusaha gitu. Kan selama ini orang berpikir baru punya 1 outlet tuh udah usaha ya kan, udah pembisnis gitu kan. Padahal itu belum kan. Baru jualan biasa. Banyak orang yang gagal paham di situ kan. Baru buka 1 udah bilangnya ini bisnis gitu. Bisnis gue nih gitu. Padahal itu kan belum bisnis kan kalau baru 1 ya kan. Baru dagang doang. Kayak gitu. Saya tolak ukurnya ke beliau sih. Nah? Beliau nih jiwa sosialnya tinggi. Jadi apa? Itulah yang saya yakin memudahkan langkahnya gitu. Apa tuh contohnya? Kok abang bisa jatuh cinta sama kok abang? Iya.
apa ya, kalau ada hal-hal yang bersifat sosial pasti langsung bergerak beliau. Jiwanya ya. Udah langsung ikut charity apa gitu. Nah itu emang sih sosoknya sederhana banget gitu. Enggak juga lah. Itu seperti yang tadi dibilang Jalem ya, berusaha itu seperti kita sekarang ini, biarpun kita udah buka 10 yang konsep kerja modern ini tidak bisa dibilang sudah berhasil juga. Iya, benar. Sebenarnya kita masih fokus untuk membangun pondasi. Benar. Pondasi yang bagus untuk Inovi. Jadi sedikit banyak juga ada error-errornya, trial and error juga. Tidak semua juga berjalan dengan lancar ya kan. Jadi ibarat kita juga tidak terlalu muluk-muluk. 12 ini sudah dianggap berhasil juga, tapi masih juga banyak perbaikan yang perlu kita ini. Benar. Jadi hasilnya juga tidak selalu langsung nampak juga. Namanya usaha itu 2 tahun itu masih muda lah, ya kan kok. Ya. Buktinya kayak perusahaan yang besar lain aja yang sampai mungkin puluhan tahun, yang mungkin udah buka omsetnya gede banget, masih bisa kok roboh di generasi yang berikutnya. Gitu kan. Jarang sih kalau saya ngelihat ada bisnis yang bertahan. Kalau Koko dari tahun 70-an, tapi kan berkembang ya pas saat beberapa tahun terakhir kan kok ya. Kebanyakan tuh generasi ketiga tuh biasa runtuh gitu kan ya. Tapi emang apa langkah Koko udah tepat banget sih, kok keren sih. Amin. Mantep banget. Ya kok Bang Zuri, thank you banget udah datang di podcast saya. Ya, mudah-mudahan makin sukses bawa nama Kalbar mendunia.